Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan saudaraku program The Secret. Kali ini kita masuk dalam satu program The Secret yang baru, yaitu The Secret of Obaja. Nah, kalau sudah di yang lalu-lalu kita sudah belajar The Secret di dalam wasiat baru atau perjanjian baru, itu sudah selesaikan The Secret of Judas, The Secret of Philemon, The Secret of 1 Yohanes, The Secret of 2 Yohanes, The Secret of 3 Yohanes, ya kan? Nah, hari ini kita akan masuk dalam program The Secret Obaja. Nah, nanti setelah Obaja kita masih dalam perjanjian lama, yaitu The Secret of Yunus. Nah, tapi nantilah itu kita selesaikan dulu ini kitab Obaja. Obaja ini saya masih memikirkan singkatan, tapi saat ini saya punya singkatan Obaja walaupun agak dipaksakan dengan campuran bahasa Jawa, tapi ya sudahlah, itu untuk sebagai pengingat kita. Obaja itu singkatan dari ojo berbuat jahat. Nah, itu singkatan dari Obaja, dan memang tema besar dari Obaja ini tentang hal-hal seperti itu, saudaraku. Kitab Obaja ini kitab yang paling pendek di antara kitab-kitab wasiat lama yang lain atau perjanjian lama. Total hanya 1 pasal dan 21 ayat. Nah, ini garis besarnya dulu ya, kita lihat kitab Obaja ini. Nah, kitab ini berisikan tentang penglihatan Nabi Obaja tentang siapa? Tentang Edom. Di mana Obaja ini mendapat nubuatan tentang hukuman Allah kepada Edom. Nah, ini kenapa kok Allah menghukum? Apakah Allah menghukum tanpa alasan? Tidak. Ada alasannya. Karena Edom bersukacita atas kehancuran Yehuda. Jadi Edom itu senang sekali kalau Yehuda hancur. Padahal kita tahu kan Edom ini serumpun dengan Yehuda atau Israel, di mana mereka ini sama-sama keturunan Abraham. Israel Yehuda dari Ishak. Edom dari Yakub ya. Edom dari Esau. Nah kan itu kan kakak beradik, bersaudara dengan satu ayah, Ishak. Tetapi kenapa kok justru bersukacita melihat keluarganya atau melihat adiknya itu ya, keturunan adiknya itu hancur? Nah, ini Allah nggak suka, Allah hukum. Nah, hal yang menarik di sini adalah Allah adalah kasih, sudah. Ini temanya juga salah satu, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dan ini konstanta yang tidak dapat diubah. Allah adalah kasih. Allah tidak mengandung kasih sehingga ada persentase kasih, tidak. Allah itu kasih itu sendiri, sudah utuh kasih gitu. Dan ini konstanta yang tidak bisa berubah. Walaupun Edom telah berbuat jahat, Allah tidak langsung menghukum, tetapi mengutus Obaja untuk memperingatkan Edom agar bertobat. Ini penulisan kitab Obaja ya saudaraku. Nah, nubuatan tentang Edom ini juga disampaikan dari Nabi Yeremia dalam Yeremia 49 ayat 7 sampai 22. Nah, tapi saya tidak akan mempelajarin saya hanya melihat dari kitab Obaja. Nah, jika ada kesamaan-kesamaan dari kitab Yeremia, oke. Cuman kalau ada perbedaan-perbedaan, nanti kita akan melihat pada waktu kita sampai di The Secret of Jeremiah. Ya saudaraku ya, jadi supaya kita fokus, kita bisa terarah gitu loh untuk pembelajaran ayat demi ayat dalam firman Tuhan. Jadi kita hanya melihat di kitab Obaja. Nah, ada 4 garis besar kitab Obaja atau 4 bagian yang akan kita pelajarin dari video-video akan datang. Total 21 ayat
harusnya tidak lama kita akan selesaikan kitab Obadja dan kita akan lanjut ke kitab-kitab yang lain. Nah, ada 4 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 9 itu cerita tentang hukuman Tuhan atas Edom. Nah, ayat 10 sampai 14 itu alasan Tuhan menghukum Edom. Nah, tidak mungkin Allah kita ini menghukum, ya aku suka aja menghukum. Tidak, Allah kita nggak seperti itu. Allah kita adalah kasih. Dia kalau menghukum tujuannya untuk supaya bertobat. Allah memberikan penglihatan kepada Obadja untuk memperingati Edom. Nah ini, supaya kalau bisa nggak dihukum seperti Niniwe. Nah, ayat 15 dan 16 itu penegasan hukuman Tuhan. Kan dikasih alasan. Tetap keras hati, ditegasi lagi di ayat 15 dan 16. Dan ayat 17 sampai 21 Allah memberikan perbedaan. Itulah kemenangan umat Tuhan. Jadi 4 bagian kitab Obadja itu hukuman Tuhan atas Edom, alasan Tuhan menghukum Edom, penegasan hukuman Tuhan, dan kemenangan umat Tuhan. Nah, ini saudaraku ya tentang kitab Obadja berisikan tentang nubuatan terhadap Edom. Ini menarik sekali, juga menyeramkan, juga ya ini penuh peringatan sehingga kita jangan sampai meniru Edom. Ini saudaraku, ini garis besar kitab Edom. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Saudara boleh belajar dulu, kan cuma 21 ayat. Saudara baca dulu ayat demi ayatnya supaya mengerti ceritanya, dan saudara juga dengarkan video ini supaya lebih mengerti lagi dengan rendah hati, dengan lembut hati. Saudara mau diarahkan oleh Roh Kudus, saudara akan mendapat pengertian-pengertian yang dalam. Nah, setelah mendapat pengertian, sekali lagi harus taat. Jangan sampai kita tahu tapi tidak mau taat. Itu seperti ahli Farisi, ahli Taurat itu. Orang Farisi ahli Taurat yang mereka mengerti tapi tidak mau taat. Nah, kita sudah mengerti, kita harus taat. Obadja itu ojo berbuat jahat atau jangan berbuat jahat. Itu ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.